Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita ini. Kali ini kita akan mengulas apa itu kasta Dalit. Jika mendengar India, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apakah film Bollywood yang diperankan Shah Rukh Khan, Ajay Kumar, Amir Khan, atau Amitabh Bachchan? Nah, di balik kemegahan film Bollywood, ternyata negara Tuan Takur ini menyimpan sebuah permasalahan seputar kasta. Di mana di sana ada sebuah kasta yang rendah yang sangat tertindas dan mereka disebut kasta haram untuk disentuh. Siapakah mereka? Mereka adalah kasta Dalit. Dalam Wikipedia dituliskan, Dalit atau paria dalam kasta India adalah seorang yang biasanya diharamkan untuk disentuh. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki varna. Varna sendiri merujuk pada keyakinan Hindu di mana manusia pada umumnya diciptakan dari bagian tubuh yang berbeda-beda dari Dewa Pursa. Kedudukan sosial mereka ditentukan dari bagian tubuh mana mereka diciptakan, misalnya dengan siapa mereka dapat menikah dan kerjaan seperti apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, kaum Dalit ini berada di luar sistem varna tersebut. Dan secara historis, mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun, kecuali pekerjaan yang paling rendah. Jika dilihat dari sejarahnya, sistem kasta di India adalah salah satu stratifikasi sosial tertua di dunia. Sistem kasta ini sudah ada sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dan membagi umat Hindu menjadi 4 bagian utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana sendiri adalah yang paling tinggi. Di sini berisi orang-orang diisi oleh para guru intelektual lainnya. Kasta ini dipercaya tercipta dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para ksatria, para pejuang dan penguasa atau orang-orang yang berani dalam lembaga pemerintahan, konon berasal dari keturunannya. Lalu ada kasta Waisya. Ini diisi oleh orang-orang yang sudah mempunyai harta dan pekerjaan sendiri. Bisa dibilang wira swasta. Yang konon diciptakan dari paha Brahma. Dan terakhir adalah Sudra, yang tercipta dari kaki Brahma. Kasta ini tugasnya hanya sebagai pelayan yang dari 3 kasta teratas tadi. Nah, kaum Dalit berada di luar kasta Hindu tersebut. Mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak murni. Dan karena alasan itulah mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil dan keadaan mereka tidak dianggap ada dalam mayoritas tradisional India. Maksudnya dianggap dalam masyarakat tradisional India. Jumlah kaum Dalit ini tidaklah sedikit. Totalnya sekitar 17% dari 1,3 miliar populasi di India. Pada tahun 1949, pemerintah India telah menerapkan undang-undang anti diskriminasi terhadap kaum Dalit yang dikenal dengan bernama Undang-Undang Pencegahan Kejahatannya. Namun, pada prakteknya sangatlah longgar. Menurut data Biro Catatan Kriminal Nasional India, setiap minggunya ada 13 warga Dalit terbunuh, 5 rumah yang dibakar, 6 orang yang diculik, dan 21 wanita Dalit yang diperkosa. Salah satu contoh pada kasus yang terjadi pada tahun 2015. Seorang gadis kecil di desa Ganespura tiba-tiba dipukul oleh beberapa orang saat mengambil air. Bahkan dia diancam akan dibunuh. Penyebabnya hanyalah sepele, hanya karena bayangannya mengenai tubuh seorang keluarga yang kastanya lebih. Selanjutnya kasus yang terjadi pada tahun 2018, di mana seorang petani yang berusia 21 tahun dari kaum Dalit dipukuli hingga tewas. Masalahnya hanya karena dia memelihara kuda.
Menurut para pelaku dari kasta kesatria, kuda adalah simbol kemakmuran sehingga kaum Dalit tidak boleh menaiki atau hanya sekedar memelihara kuda tersebut. Akibat label Dalit tersebut, masyarakat dan kasta ini sulit memanjat tangga sosial. Itulah yang menyebabkan kehidupan mereka melarat saat sangat miskin dan selalu menjadi korban diskriminasi. Kebanyakan dari kaum ini bekerja di pekerjaan sektor seperti pembersih pengangkut tinja dari toilet-toilet umum. Tapi ada satu hal yang membuat saya membalik, walaupun Dalit adalah kasta haram untuk disentuh, ternyata tetap saja ada kasus pemerkosaan terhadap wanita-wanita kaum Dalit. Salah satunya terjadi pada Oktober 2020. Dilaporkan seorang perempuan Dalit berusia 19 tahun diduga diperkosa secara ramai-ramai oleh kelompok pria dari kasta yang lebih tinggi. Kasus ini terjadi di negara bagian utara Pradesh yang mengakibatkan perempuan Dalit itu meninggal dunia. Seperti pada kasus kekerasan terhadap kaum Dalit lainnya, polisi sangat lamban dalam menangani kasusnya. Para penjabat setempat sendiri pun meragukan terjadinya pemerkosaan tersebut. Bahkan beberapa media pun meragukan adanya kejadian tersebut. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang mengisi pekerjaan yang di atas adalah dari kasta yang lebih tinggi, sehingga dapat dipastikan mereka akan lebih memihak pada pelaku. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa Batang tidak pernah memandang kasta. Dalam sejarahnya, diskriminasi terhadap kaum Dalit dilakukan dalam banyak hal. Konon kaum Dalit di sebuah desa dipaksa menggunakan penampung ludah yang diikat pada leher mereka. Hal ini dimaksud agar ludah mereka tidak menodai warga lainnya. Sementara di desa lain, kaum Dalit diharuskan membawa batang pohon yang diikatkan dengan tali dan dililitkan di pinggang mereka. Tujuannya agar ranting-ranting tersebut menghapus jejak mereka, sehingga tidak mengotori jalan-jalan. Satu-satunya kaum Dalit terbebas dari diskriminasi adalah dengan menempuh pendidikan yang tinggi. Tapi tentu saja itu tidak akan mudah. Selain karena kota belajar kaum Dalit sangat terbatas, di sekolah pun diskriminasi tetap terjadi. Menurut kabar, 1 dari 3 sekolah negeri di India melarang siswa dari kaum Dalit untuk duduk dengan siswa yang berbeda kasta. Hal ini yang membuat kaum Dalit sangat sulit untuk menempuh pendidikan. Diskriminasi ini merenggut hak anak-anak dari Dalit, sehingga menjadikan 70% wanita Dalit buta huruf. Itulah informasi dari kaum Dalit. Semoga menjadi pembelajaran dari kita bahwa seharusnya kita lebih bersyukur tinggal di negeri kita tercinta, Indonesia.